warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Elaria Jenika dengan NIM 28921500024 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dan dosen pengampu yang terhormat Bapak Darmainis SEMM. Baik, dalam video saya akan membahas tentang globalisasi ekonomi. Globalisasi ekonomi adalah yang menyebabkan terjadinya perdagangan bebas antar negara merupakan wujud nyata dari pengaruh global di bidang perekonomian. Beberapa orang mungkin akan berpikir bahwa globalisasi adalah sebuah kemajuan zaman. Namun ada juga yang berpendapat bahwa globalisasi merupakan ancaman untuk sebuah generasi. Salah satu bentuk dari globalisasi adalah penerapan teknologi di berbagai industri, misalnya pengguna fitur sistem HRIS seperti talenta untuk payroll atau fitur lain demi menunjang kebutuhan bisnis perusahaan. Lalu apa sebenarnya makna globalisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBB, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Akhir-akhir ini, kata globalisasi sudah tidak lagi asing terdengar dalam berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali globalisasi ekonomi juga perekonomian. Secara harfiah, arti globalisasi ekonomi adalah proses masuknya ilmu ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi ke ruang lingkup dunia tanpa adanya batasan antar negara atau wilayah. Globalisasi ekonomi memandang dunia adalah sebuah kesatuan yang bertujuan untuk menciptakan kawasan perdagangan yang lebih luas. Globalisasi perekonomian ini erat kaitannya dengan perdagangan bebas yang berusaha menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan tersebut biasanya terjadi karena tarif ekspor atau impor yang terlalu tinggi sehingga membuat harga barang tidak kompetitif. Bisa juga hambatannya berupa politik dagang yang berlakukan suatu negara untuk melindungi produksi dalam negeri. Secara teori, hambatan-hambatan ditolak oleh perdagangan bebas. Nyata globalisasi ekonomi. Untuk beberapa orang mungkin masih kebingungan menggambarkan bagaimana bentuk nyata dari globalisasi ekonomi. Berikut adalah ciri bahwa globalisasi ekonomi sudah berkembang di dunia. Yang pertama, perkembangan teknologi sehingga mengubah konsep ruang dan waktu. Keberadaan telepon genggam, televisi, satelit, hingga internet membuat komunikasi global terjadi begitu cepat. Kini siapapun bisa berkomunikasi tanpa terhambat oleh jarak dan waktu. Yang kedua, terjadinya ketergantungan pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda sebagai akibat dari adanya perdagangan internasional. Lalu yang ketiga, adanya interaksi kultural mengenai aneka hal baru yang melintas beragam budaya. Yang keempat, ada meningkatnya masalah yang menjadi perhatian bersama seperti berhubungan dengan lingkungan hidup, regulasi daerah, atau juga krisis multinasional. Dr. Tantri Abeng SE MBA adalah seorang pengusaha Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pendayagunaan BUMN pada Kabinet Pembangunan yang keempat dan Kabinet Reformasi Pembangunan. Menurut beliau, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi terjadi dalam bentuk globalisasi produksi. Untuk menekan biaya, sebuah perusahaan melakukan produksi di beberapa negara. Hal ini dilakukan karena beberapa faktor. Misalnya saja, upah buruh sebagai sumber daya manusia di sebuah negara cukup rendah atau murahnya tarif bea masuk. Bisa juga karena infrastruktur yang tersedia di suatu negara lebih memadai hingga iklim usaha yang dimiliki sebuah negara sangat kondusif. Salah satu contoh perusahaan yang sering terlibat dalam globalisasi produksi adalah perusahaan manufaktur. Lalu globalisasi pembiayaan.
Perusahaan global memiliki akses pembiayaan lebih seperti melakukan pinjaman atau investasi di semua negara di dunia. Investasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun portofolio saja. Sebagai contoh, PT Telkom dalam memperluas satuan sambungan telepon. Contoh lainnya adalah PT Jasa Marga melakukan pembiayaan dengan pola Build, Operate, dan Build, Operate, Transfer atau BOT bersama mitra usaha mancanegara dalam usaha memperluas jaringan jalan tol. Lalu ada globalisasi tenaga kerja. Contoh dari adanya globalisasi tenaga kerja adalah hadirnya tenaga kerja asing di sebuah negara. Perusahaan akan memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai dengan tingkatannya. Pemanfaatan buruh kasar di suatu negara berkembang atau staf profesional dari tenaga kerja yang sudah berpengalaman adalah sebuah contoh nyata yang bisa dilihat. Lalu berikutnya ada globalisasi jaringan informasi. Lalu ada globalisasi perdagangan. Dengan adanya kita ke globalisasi jaringan informasi. Contoh globalisasi ekonomi tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antar negara adalah globalisasi jaringan informasi ini. Dengan berbagai kemajuan teknologi, kini informasi di seluruh dunia dapat diterima lebih cepat dan akurat. Sarana informasi seperti radio, televisi, maupun internet dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat di dunia. Dengan adanya jaringan informasi yang mudah akan membuat brand ternama lebih mudah memasarkan produknya ke seluruh dunia. Contohnya saja brand terkenal Gucci, Louis Vuitton, restoran pizza, atau restoran fast food sudah ada di pasar dunia. Hal ini membuat selera masyarakat baik yang ada di pusat kota maupun di daerah berubah menjadi selera global. Lalu ada globalisasi perdagangan. Dengan adanya penyeragaman dan penurunan tarif serta penghapusan hambatan-hambatan non-tarif, dapat dikatakan sudah terjadi globalisasi di bidang perdagangan. Inilah yang membuat perdagangan dunia menjadi semakin ketat, cepat, dan adil. Pengaruh atau dampak globalisasi ekonomi pada suatu negara. Dengan adanya globalisasi tentunya memberikan pengaruh pada sebuah negara, tidak hanya pengaruh positif saja tetapi juga pengaruh negatif. Sebagai pisau bermata dua, dampak positif dan negatif dari sebuah perdagangan dunia akan terus ada. Untuk dapat dampak positifnya yaitu yang pertama mendorong pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia. Lalu yang kedua mendorong pertumbuhan ekonomi dunia secara keseluruhan melalui perubahan lokasi industri yang lebih efisien. Selain itu penanam modal internasional menjadi lebih terbuka. Lalu yang ketiga menurunkan angka tingkat kemiskinan dunia. Hal ini dikarenakan dengan adanya peluang naiknya pendapatan suatu negara hasil dari perdagangan bebas dengan skala internasional. Lalu dengan adanya globalisasi harapannya sebuah negara lebih efisien untuk bersaing di pasar dunia. Lalu meningkatkan pendapatan per kapita global. Berikutnya meningkatkan variasi komoditif, barang dan jasa di suatu negara. Seiring dengan banyaknya jumlah negara yang menawarkan berbagai barang dan jasa, tentu variasi di dunia perdagangan internasional menjadi lebih banyak. Dengan adanya variasi ini, kebutuhan penduduk suatu negara dapat terpenuhi. Lalu ada dampak negatifnya, yaitu meningkatkan ketimpangan pendapatan di sebuah negara karena biasanya yang terdapat langsung oleh adanya globalisasi adalah lingkungan perkotaan. Walaupun dengan adanya globalisasi dapat berdampak pada ekonomi secara menyeluruh, namun resiko ketimpangan ini tetap saja bisa terjadi. Terjadinya ketimpangan pendapatan per kapita antara negara maju dan negara berkembang. Lalu tingkat keamanan pekerjaan menjadi berkurang sebagai akibat dari ruang lingkup pasar yang sangat besar sehingga sulit untuk memastikan keamanan ketika melakukan pekerjaan dan transaksi. Lalu berikutnya meningkatkan sensitivitas dan instabilitas ekonomi terhadap berbagai fenomena, sebagai contohnya adalah terorisme dan perang antar negara. Lalu mekanisme penyelesaian ekonomi di sebuah negara menjadi tidak efektif.
Hal ini terjadi karena sebuah negara harus bersifat fleksibel jika ingin mengikuti perdagangan dunia. Lalu kerusakan lingkungan yang timbul akan semakin besar, mengingat banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi hingga konsumsi. Lalu berikutnya pengaruh globalisasi ekonomi terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang ikut andil ada tempat sektor di Indonesia yang mengalami dampak globalisasi ekonomi. Sektor ekspor, impor, investasi, dan tenaga kerja adalah sektor yang paling banyak terkena dampak globalisasi ekonomi. Dampaknya bisa berupa dampak positif maupun negatif seperti yang sudah dijelaskan tadi. Dengan adanya globalisasi juga dapat mengubah pola perilaku pelaku ekonomi dalam proses produksi. Pengaruhnya dapat meliputi efisiensi dan intensifikasi pengguna faktor produksi. Sisi positifnya, Indonesia dapat mengalami pertambahan frekuensi perdagangan dan investasi. Dari sisi negatifnya, hal ini dapat merusak kenyamanan publik. Globalisasi membuat sektor ekonomi tradisional mulai ditinggalkan dan berubah menjadi sektor ekonomi modern. Masyarakat sudah mulai merasa bahwa pasar-pasar tradisional mulai tertinggal sehingga membawa dampak pada kebijakan pelaku ekonomi yang mengikuti globalisasi. Tanpa disadari, globalisasi sudah banyak terjadi di kehidupan manusia, mulai dari hal yang kecil. Salah satunya adalah banyaknya aplikasi-aplikasi yang membantu adanya dalam mengurus sebuah bisnis. Misalnya software akuntansi jurnal dan software risk talenta yang membantu Anda dalam mengelola administrasi perusahaan termasuk absensi, payroll, dan juga HR management. Pengaruh globalisasi terhadap Indonesia. Globalisasi adalah keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan budaya populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara menjadi semakin sempit. Globalisasi adalah satu proses di mana antar individu, antar kelompok, dan antar negara saling berinteraksi, bergantungan, terkait, dan memengaruhi satu sama lain yang melintasi batas negara. Dalam banyak hal, globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan internasionalisasi sehingga kedua istilah yang sering dipertukarkan. Sebagian pihak sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran negara atau batas-batas negara. Cara menanggulangi dampak negatif globalisasi bagi bangsa dan negara dan dalam bidang ekonomi antaranya pendidikan moral Pancasila perlu diberikan kepada generasi penerus melalui pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Lalu pemantapan rasa nasionalisme, lalu pendidikan keagamaan dan organisasi sosial keagamaan perlu dikembangkan. Lalu ada pendidikan dan keterampilan usaha dan pelestarian budaya daerah lokal dan budaya nasional yang dipromosikan kepada bangsa lain dengan pedoman pada nilai-nilai luhur bangsa dan norma-norma yang tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun agama. Dan untuk kesimpulannya, dalam hal mengikuti globalisasi perekonomian, maka para pelaku ekonomi kita haruslah siap dan tahu kebijakan apa yang harus mereka ambil dalam menanggung globalisasi perekonomian saat ini. Dan pemerintah juga dalam hal ini harus selalu campur tangan dalam mengatur jalannya perekonomian Indonesia, seperti dalam hal neraca pembayaran maupun ekspor dan impor, karena ini akan sangat berpengaruh bagi para pelaku ekonomi dalam mengikuti globalisasi ekonomi. Jika kita lihat secara makro, maka secara nyata perekonomian nasional telah menjadi bagian dari perekonomian global yang ditengarai dengan adanya kekuatan pasar dunia. Nah, dalam hal ini jika perekonomian kita lemah, maka kita akan dimonopoli oleh pelaku ekonomi asing, dan hal seperti inilah yang harus kita sikapi dengan baik. Di mana kita sudah mampu bersaing dalam globalisasi ekonomi, maka perekonomian Indonesia pun akan semakin baik, sebagaimana dicita-citakan oleh atau tujuan dari ekonomi makro kita.
Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.